Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bercerita. Cerita yang saya bawakan adalah cerita legenda. Sebelum saya bercerita, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cynthia Nuraini, NIM 147 dari kelas 7D. Cerita yang saya bawakan cerita legenda yang berjudul Legenda Batu Menangis. Mari simak ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa, tepatnya di daerah Kalimantan Barat. Hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Anak gadis janda miskin itu sangat cantik jelita. Namun, anak gadis itu memiliki perilaku yang amat buruk. Ia sangat pemalas, tidak mau membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Selain pemalas, ia juga tidak mau membantu ibunya bekerja di ladang. Kalian tahu, kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Dan selain pemalas, anak gadis janda miskin itu juga sangat manja. Segala sesuatu yang diinginkannya harus dikabulkan. Tidak memperdulikan keadaan ibunya yang sedang miskin. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya untuk turun ke desa berbelanja. Anak gadis itu berkata, "Aku akan ikut ke desa dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakang," kata gadis itu. "Kenapa ibu harus berjalan di belakangmu, Nak?" tanya sang ibu. "Aku malu kepada orang-orang desa. Berjalan bersampingan denganmu," kata gadis itu. Letak pasar yang sangat jauh mengakibatkan mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian yang bagus dan bersolek agar orang yang melihatnya nanti mengagumi kecantikannya. Sedangkan sang ibu berjalan di belakang dengan membawa keranjang, menggunakan pakaian yang dekil. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang memandangi mereka. Orang-orang desa begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Apalagi para pemuda desanya yang tak henti-hentinya memandang anak gadis itu. Namun, ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakangnya, sungguh kontras keadaannya. Orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya, dan seorang pemuda pun mendekat dan bertanya kepada sang gadis, "Hei gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" kata sang pemuda. Apa ya jawaban gadis itu? "Hah? Ibuku? Tidak. Jawabnya dengan kaku. "Mana mungkin aku mempunyai ibu seperti dia. Dia itu pembantuku. Aku kan cantik dan dia
Setiap kali sang gadis berjalan dan orang-orang melihatnya bertanya-tanya mengenai sang ibu, gadis itu pun menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya atau budaknya. Pada mulanya, sang ibu masih dapat menahan diri mendengar jawaban anak gadis durhaka. Namun, setelah berulang kali didengar dan jawabannya selalu sama, sang ibu tidak sanggup menahan lagi. Jawaban yang sangat menyakiti hati. Sang ibu sudah tak sanggup mendengarnya. Sang ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak sanggup mendengarnya lagi. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba seperti ini. Hukumlah anak durhaka itu, Tuhan. Hukumlah dia." Setelah sang ibu berdoa, suasana menjadi gelap gulita. Dengan kuasa Tuhan yang Maha Esa, tubuh dari anak gadis itu berubah menjadi batu. Permulaannya dimulai dari kaki hingga mulai setengah badan. Sang anak pun menangis, memohon ampun kepada ibunya. Ia menangis, memohon kepada ibunya. Dia berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Dia berjanji kepada sang ibu akan memperlakukannya dengan baik. Namun, hal itu sudah terlambat. Seluruh tubuh anak gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun telah berubah menjadi batu, kedua mata anak gadis durhaka itu masih menitihkan air mata, seolah-olah sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari anak gadis yang dikutuk oleh ibunya disebut batu menangis. Demikianlah cerita legenda batu menangis. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah barang siapa yang mendurhakai ibunya, ibu kandungnya yang melahirkan dan membesarkannya, pasti akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita sebagai anak haruslah menghormati dan sopan kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.